Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Hyahul Fikra dengan NIM 2511532026. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem bilangan. Pada materi ini tentu kita mulai dari pengertian apa sih itu sistem bilangan. Sistem bilangan merupakan sebuah metode atau cara untuk mempresentasikan nilai numerik menggunakan simbol-simbol tertentu. Sistem bilangan umumnya dinyatakan dalam bentuk digit. Digit yang umum digunakan dalam sistem bilangan yaitu angka 0 sampai 9. Namun, tidak hanya angka 0 sampai 9. Hal ini tergantung dari sistem bilangan apa yang digunakan. Sebagai contoh, saya akan menunjukkan beberapa macam sistem bilangan. Yang pertama itu ada bilangan binar atau basis 2. Sistem bilangan yang hanya menggunakan dua simbol dipakai dalam komputer karena sesuai dengan logika dengan on sama dengan 1 dan off sama dengan 0. Simbol yang digunakan pada sistem bilangan binar atau basis 2 ini hanya ada dua angka yang dimulai dari 0 hingga 1 karena dia berbasis 2. Jadi hanya ada 0 dan 1. Selanjutnya bilangan desimal atau basis 10. Sistem bilangan ini yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Basis 10 berarti terdapat 10 bilangan yang dimulai dari 0 hingga 9, sehingga terdapat 10 bilangan. Selanjutnya, sistem bilangan oktal. Sistem bilangan dengan basis 8 sering dipakai dalam representasi singkat dari binar. Basis 8 sama dengan bilangan desimal sebelumnya, basis 10. Basis 8 juga dimulai dari 0 sehingga angka yang termasuk dalam bilangan oktal ini dimulai dari 0 hingga 7 sehingga terdapat 8 bilangan. Oleh karena itu dia disebut basis 8. Selanjutnya, bilangan terakhir yaitu bilangan heksadesimal atau basis 16. Dari namanya kita dapat tahu bahwa terdapat 16 bilangan pada bilangan heksadesimal. Sistem bilangan dengan basis 16 sangat sering dipakai dalam pemrograman dan komputer. Contoh, alamat memori, warna warna HTML. Basis 16, simbol yang digunakan adalah 0 sampai 9 dan lanjutannya itu dengan huruf yang dimana A sama dengan 10, B sama dengan 11 hingga F sama dengan 15. Nah, kita sudah selesai nih ngebahas pengertian dari macam-macam sistem bilangan. Tadi terdapat 4 bilangan. Yang pertama itu biner, basis 2, 1 yang angkanya yang termasuk cuma 1 dan 0. Setelah itu bilangan desimal, basis 10 dari 0 hingga 9 angkanya. Terus bilangan oktal yang angka yang termasuk adalah dari 0 sampai 7 karena itu adalah basis 8. Jadi terdapat 8 angka. Dan yang terakhir itu yang kita buka sekarang ini bilangan heksadesimal atau basis 9 dengan simbol yang digunakan yaitu 0 sampai 9 dan 10 sampai 15-nya itu dilambangkan dengan huruf dengan A sama dengan 10 dan seterusnya sampai F sama dengan 15. Nah, oleh karena itu kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yang saya ambil di sini yaitu pengubahan dari desimal ke biner. Pada bagian ini cara yang digunakan adalah
metode pembagian, yang dimana ketentuannya jika karena ini dari desimal ke biner, berarti bilangan tersebut dibagi dengan 2. Jadi pada contoh ini dengan angka desimal yaitu 45, kita bagi dengan 2. Karena 45 bagi 2 itu memiliki sisa, jadi kita tulis sisanya 1. Selanjutnya 22 kita bagi dengan 2, karena tidak ada sisa jadi kita tulis 0. Dan seterusnya 11 bagi 2, karena ada sisa jadi kita tulis 1. Dan seterusnya kita 2 bagi 2, karena tidak ada sisa jadi kita tulis 0. Jadi dengan proses yang berulang tersebut hingga 1 bagi 2, yang dimana itu memiliki sisa, jadi kita bikin 1. Jadi 45 desimal kita konversikan ke biner itu dimulai dari bawah ya. Jadi 101101, yang dimana itu sama dengan 45 desimal. Selanjutnya kebalikannya, dari biner kita ubah ke desimal dengan cara karena ini bilangan biner yang berbasis 2, ada menggunakan cara yang dimana sesuai dengan jumlah ininya, bilangan binernya 11010, akan terdapat 5 angka ya. Jadi dimulai dari 2 pangkat 4 sampai 2 pangkat 0, yang dimana yang digunakan cuma yang digitnya adalah 1. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16, dan digitnya 1, jadi 16 dipakai, dan selanjutnya 8 juga dipakai. 2 pangkat 4 digitnya 0, jadi tidak dipakai. 2 pangkat 1 digitnya 1 jadi dipakai. Jadi semua yang digitnya 1 ditambahkan 16 tambah 8 tambah 2 sama dengan 26. Jadi kesimpulannya 11010 sama dengan 26 desimal. Contoh soal selanjutnya, ini saya ambil dari materi yang dikirimkan oleh dosen kita Pak Budi Satria. Ini adalah sama kayak tadi, pengkonversian desimal ke biner. Cuman menurut saya cara yang kali ini itu lebih mudah karena hanya perlu membuatkan tabel dan kita hanya menambahkan bilangan yang sejajar dengan angka 1. Berarti angka tersebut dihitung. Dan sebagai contoh saya ambil yang 25. Berarti itu 11001. Jadi ini mulai dari 1 tambah 8 tambah 16. Hasilnya 25. Coba kita lihat, ini berarti contohnya yang 109 ya sepertinya. Bisa kita lihat 1 berarti dihitung karena di bawahnya 1, 2 tidak dihitung, 4 dihitung, 8 dihitung, 32 dihitung, 64 dihitung. Sehingga hasil keseluruhannya adalah 109. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Konversi desimal ke oktal. Ini juga saya menggunakan cara yang paling mudah menurut saya, yaitu dengan cara tabel lagi.
Yang pertama itu kita ubah desimal ke biner, dan pada biner itu kita bagi menjadi eh, 3 sekat, 3 per sekat ya. Dan lagi-lagi yang dipakai itu adalah angka yang sejajar dengan satu. Jadi 164 desimal sama dengan 244 oktal. Eh, Jika teman-teman bingung, gimana tadi? Jika teman-teman bingung, mungkin saya akan coba sedikit. Ini mana itu eh, desimalnya berarti 164. 164 dapat kita simpulkan itu berasal dari 128 ditambah 32 tambah 4. Ya, hanya itu. Sehingga kita dapatkan angka binernya. Dan pada angka biner tersebut kita hanya menambahkan angka yang sejajar dengan satu, itu 4. Enggak ditambahkan sih, berarti angka yang dibuat 4, ini yang dipakai 2. Jadi desimal 164 sama dengan 244 oktal. Contoh soal selanjutnya, hilangin dulu. Konversi dari desimal ke heksadesimal. Pada bagian ini sama dengan konversi sebelumnya dari desimal ke oktal. Konversi dari desimal ke heksadesimal hanya berbeda di pembagian sekatnya. Kalau tadi dibagi 3, sekarang dibagi 4. Jadi angka yang di bawah bilangan binernya itu selalu 1, 2, 4, 8, 16, kayak kelipatan RAM di HP lah ya. Jadi ya ini dibagi 4. Di sini mungkin saya akan jelaskan sedikit. Yang dimana itu desimal 158 yang mana kita dapatkan dari ini tentunya 108 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2. Maaf, agak ya kita dapatkan dari sana sehingga binarnya kita ketahui, dan pada angka binar tersebut kita buat di bawahnya kita bagi 4 dan kita buat kelipatan RAM tadi. Dan di bagian yang sejajar dengan 1 kita tambahkan. Berarti di sini 2 tambah 4 tambah 8. Berarti 16 tambah 16. 6 tambah 8 sama dengan berapa? Aduh, 14. Berarti 14 di heksa itu sama dengan E. Karena seperti yang saya jelaskan di awal tadi, eh, bilangan heksa terdiri dari 16 basis. Yang dimana itu dimulai dari 10 itu adalah A, 11 B, 12 C, dan 13 D, 14 E. Makanya di sini kita dapatkan E karena penjumlahan dari 2 tambah 4 tambah 8 sama dengan 14. Pada bagian ini yang sejajar dengan 1 berarti 1 dan 8 berarti 1 tambah 8 sama dengan 9. Oleh karena itu kita dapatkan 9E. Oke, sepertinya itu cukup mudah dipahami dengan cara tabel. Dan slide selanjutnya, oke, sekian penjelasan dari saya. Banyak kurang mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.